something buat ibu-ibu mungkin? Ayo JJ klarifikasi. Kompor nih. Jack, say something lah. Minimal assalamualaikum lah. Ayo Mas JJ, monggo. Tuh. Kita pengen dengar suaranya. Ya, kita pengen dengar bagaimana kue sambutan untuk kasih semangat para atlet. Dia yang butuh dikasih semangat. Iya. Benar. Pokoknya terima kasih buat semua yang udah datang. Semoga sehat terus, semangat terus, pokoknya. Semangat sih. Ya, betul. Wujudkan prestasi Indonesia. Thank you, Pak Menteri. Sekali lagi. Semua orang punya hak untuk menunjukkan sikap atau seperti apa dia di publik ya. Kita tidak bisa menjudge seseorang apakah dia berpura-pura, dia acting, itu kita tidak bisa menjudge. Tapi bagaimana memang hak seseorang untuk menampilkan hubungan mereka di depan publik, apapun alasannya ya, apapun proses mereka dalam penyelesaian masalahnya. Dan kita tunggu aja nanti hasil akhirnya seperti apa. Yang jelas menurut saya ketika mereka baik-baik saja depan umum, itu justru menunjukkan hal yang matang, hal yang baik, karena tidak memicu gosip baru gitu ya, atau memicu prasangka lain gitu, karena dia memperlihatkan hubungan yang damai-damai saja. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ketika dia diminta untuk mengucapkan tanda petik sepatah dua patah kata gitu ya, dia tuh nervous. Satu nervous, kenapa? Coba kita perhatikan nggak cuma wajahnya ya. Kalau wajahnya dia berusaha untuk tersenyum. Menariknya adalah ketika dia tersenyum, ketika dia ngomong segala macam, terus begitu dia selesai ngomong tuh langsung balik lagi gitu, normal, hilang tuh garis tarikan ke atasnya. Kalau orang beneran happy itu jadi senyum aja terus lama hilangnya turunnya pelan-pelan, ini kan nggak dalam sebentar terus hilang, memang hilang lagi. Itu satu, artinya apa? Ya dia nggak senyum, beneran senyum, memang nggak baik-baik aja kondisinya. Tapi kemudian yang lebih kelihatan juga adalah ketika dia megang gini, terus megang kerahnya gini, terus kemudian ketika dia megang mic-nya, tangan kanannya itu megang ujung dari jaketnya. Ini adalah orang yang namanya grooming gesture tuh, ya. Dia megang sesuatu yang bisa dipegang seluruh badannya, kayak untuk benerin, untuk segala macam. Dan itu adalah penanda bahwa dia stres, harus berhadapan dengan kondisi, misalnya waktu diminta untuk ngomong, ya. Dan dia merasa sangat tidak nyaman. Artinya apa? Kalau semua baik-baik aja, artinya dia nyaman-nyaman aja, biasa-biasa aja. Kita tahu yang dulu-dulu gimana, yang ini enggak. Jadi artinya dia sangat tertekan dan sangat tidak merasa nyaman sebetulnya untuk berhadapan dengan publik untuk saat ini. Karena itu buat saya bukan diminta klarifikasi, itu adalah sebuah lompatan kata-kata, lemparan kata-kata yang disampaikan seorang teman, tanda petik bercanda pada temannya yang dia tahu JJ tidak akan melakukan klarifikasi. Jadi dan JJ pun tahu bahwa itu cuma bercanda. Jadi siapapun yang menganggap itu serius berarti nggak pernah bercanda dengan teman. Dari cara dia berinteraksi, dari cara dia berespon ketika dia melempar senyum pada orang lain, tapi tidak selaras antara wajah bagian atas dengan wajah bagian bawah, itu aja bukan senyum lepas. Itu satu. Kedua, ketika ada senyum terus kemudian setelah selesai menghadap ke arah sana dia balik lagi ke arah lain, itu dia udah hilang senyumnya. Ini menandakan bahwa dia nggak senyum lepas, dan itu senyum sopan tanda petik, karena berhadapan dengan publik. Dan poinnya adalah berarti ada sesuatu emosi yang dia tutupin, dia tahan di dalam. Nah, yang jelas kalau paling mau kita bisa istilahnya nyambungin dengan berbagai macam, barangkali mikirin uang sekolah anak kan bisa. Tapi sebetulnya yang paling dekat saat ini dengan masalah yang sedang terjadi pada dia kan masalah istrinya. Kalau namanya seorang suami di sini maju kena mundur kena yang aku lihat dari sosok beliau ya. Tapi ya itu balik lagi, dia tidak bisa berbuat apapun, dia hanya bisa pasrah dan juga mengikutin ya alur cerita ya. Karena kalau aku dibilang cinta, sangat cinta. Tapi biar bagaimanapun dia bertahan demi anak. Ya, aku melihat di sini seorang suami ini bertahan demi anak ya, dan juga ada keluarga besar di sini yang memang lebih dominan
ya lebih dominan mengontrol semuanya, dan keluarga besar sang pria ini pun tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya ya sudah, yang penting ingat anak cucunya gitu kan, anaknya dia, cucunya dia bisa tercukupin. Di sini aku bisa melihat ada luka terbakar. Yang jelas dengan adanya kasus ini, namanya juga keluarga, suami istri, dan terkena isu ini pasti ada aura panas ya. Dan aku bisa ngerasain auranya dia tuh sebenarnya terluka tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Superior dan inferior sepertinya nggak bisa kita katakan cuman dari satu kejadian saja, tetapi memang masa lalu ini berperan sekali. Masa lalu terutama JJ ini kan juga berteman dengan keluarga Ahmad sebelumnya kan, sama Raffi, dan juga hubungan JJ dengan keluarga Gigi. Jadi kayaknya nggak sesederhana itu terus kita akan bilang superior atau tidak. Tapi itu tadi adalah satu hal yang kalau ditanya nggak segampang superior atau inferior, tetapi melalui perhitungan masak-masak, dan bukan perhitungan datang ke dukun, tapi perhitungannya benar-benar angka yang dijumlahkan. Dan saya pikir JJ di sini lumayan bagus dalam menghitung, dan kalau dia masih meneruskan, kalau saya pikir sebenarnya ini akan jadi sesuatu yang juga positif. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.